Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Farhan Humaini Basir. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi matematika yang pernah diajarkan ke saya saat kelas 12 SMK. Saat berada di SMK. Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perhitungan sederhana, bisnis, hingga di dunia industri dan teknologi. Oleh karena itu, memahami konsep dasarnya sangatlah penting. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang sering saya dengar dan saya pelajari saat berada di SMK. Materi pertama yaitu materi aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang berhubungan dengan variabel, konstanta, dan operasi matematika. Pada SMK, saat saya belajar di SMK, kita sering menjumpai operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hingga pemecahan, persamaan, dan pertidaksamaan. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Persamaan linear adalah persamaan yang memiliki satu variabel yang memiliki pangkat 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan 0. Contoh soalnya, misalnya kita diberi soal atau diberikan persamaan 3X tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama adalah mengisolasi X. 3X sama dengan negatif 6. Yang artinya X sama dengan negatif 6/3. Maka X sama dengan negatif 2. Ini adalah contoh sederhana yang sering kita temui dan sangat berguna dalam pemecahan masalah sehari-hari seperti penghitungan anggaran atau menentukan harga barang. 2. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan berbentuk. Contohnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Contoh soal yang kita berikan persamaan adalah X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Maka kita coba menyelesaikannya dengan cara faktorisasi dalam kurung X dikurang 2 tutup kurung, terus buka kurung lagi, X dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Selain faktorisasi, kita juga bisa menggunakan rumus kuadrat untuk mencapai akar-akar persamaan kuadrat ini. X sama dengan B negatif kurang lebih akar B2 dikurang 4AC per 2A. Ini sangat sering digunakan dalam dunia teknik dan ekonomi. Misalnya untuk menghitung keuntungan maksimal, memodelkan gerakan benda. Materi kedua yaitu geometri. Geometri adalah cabang matematika yang berhubungan dengan bentuk, ukuran, posisi, dan sifat ruang. Geometri memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata, seperti dalam bidang arsitektur, teknik, dan desain. Yang pertama, dalam geometri ada bangun datar luas segitiga. L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Contoh soal, jika alas segitiga adalah 10 cm dan tingginya 5 cm, maka L sama dengan 1/2 kali 10 kali 5 sama dengan 25 cm3. Rumus ini sering digunakan dalam perhitungan luas tanah, bahan bangunan, dan desain konstruksi. Yang kedua, luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya L sama dengan AR pangkat 2. Jika diberikan jari-jari lingkaran 7 cm, maka L sama dengan 3,14 kali 7 pangkat 2 sama dengan 153,86 cm persegi. Luas lingkaran juga sering digunakan dalam dunia rekayasa dan desain seperti dalam perhitungan permukaan pelat sirkular. Bangunan ruang. Yang kedua, bangun ruang. Volume balok. Dalam bangun ruang ada yang pertama ada volume balok. Volume balok bisa dihitung dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jika contoh soal, jika panjang sama dengan 10 cm, lebar sama dengan 5 cm, dan tinggi sama dengan 4 cm, maka volume balok adalah V.
sama dengan 10 kali 5 kali 4 sama dengan 200 cm. Rumus ini banyak digunakan dalam perhitungan kapasitas seperti kapasitas tangki air, volume, kotak kemasan barang, dan lain-lainnya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga. Trigonometri sangat penting di berbagai bidang, terutama dalam teknik, navigasi, dan astronomi. Fungsi dasar trigonometri memiliki 3 fungsi utama, yaitu sinus, sin, kosinus, cos, tangan, tan. Sinus atau sin sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Kosinus atau cos sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Tangan tan sama dengan atau tan sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Contoh soal yang kita miliki di sini, sebuah segitiga memiliki sudut 30 derajat dan sisi miring 10 cm. Untuk mencapai sisi depan segitiga bisa menggunakan fungsi sinus. Contoh rumusnya yaitu sin 30 derajat sama dengan sisi depan per 10. Karena sin 30 derajat sama dengan 0,5, maka sisi depan sama dengan 10 kali 0,5 sama dengan 5 cm. Ini sangat penting dalam perhitungan teknik seperti penentuan tinggi bangunan atau sudut kemiringan jalan. Identitas trigonometri, ada banyak identitas yang digunakan dalam trigonometri. Misalnya sin kuadrat kosong tambah cos 20 sama dengan 1. Identitas ini membantu kita dalam menyederhanakan soal-soal trigonometri yang lebih kompleks. Materi 4 yaitu statistika. Penjelasannya yaitu statistika adalah cabang matematika yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data. Statistika digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi bisnis, pemerintahan, dan penelitian ilmiah. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Terus dalamnya lagi ada yang pertama min atau rata-rata. Min sama dengan data yang ada dibagi dengan jumlah data. Contoh soal yang kita miliki adalah 70, 75, 80, 85, dan 90. Maka penyelesaiannya adalah min sama dengan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90. Terus dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena soalnya tadi ada angka yang ditambah tadi ada 5, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, itu terus dibagi 5 sama dengan 80. Rumus ini bisa digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam berbagai situasi, misalnya menentukan nilai ujian atau menentukan nilai gaji. Yang kedua ada median dan modus. Median adalah nilai tengah data yang diurutkan, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Gitu. Kita lanjut ke materi yang kelima, matriks dan probabilitas. Matriks. Yang pertama ada matriks. Matriks adalah sekumpulan angka yang tersusun dalam baris dalam kolom. Matriks sering digunakan dalam ilmu komputer, fisika, dan ekonomi. Contoh soal yang kita miliki di sini yaitu jika kita memiliki matriks 2 kali 2 sama dengan 1:2 dan 3:4. Untuk mencari determinan dari matriks ini kita menggunakan rumus det sama dengan buka kurung 1 kali 4 tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali 3 tutup kurung sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Yang kedua adalah probabilitas atau peluang. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Ini digunakan dalam bidang seperti perjudian, riset pasar, dan analisis resiko. Biasanya BMKG pakai ini, Bupin. Contoh soal yang kita miliki di sini, jika kita melempar dadu, peluang untuk mendapatkan angka genap adalah rumusnya yaitu P dalam kurung genap sama dengan 3:6 sama dengan 0,5. Jadi setengah-setengah gitu. Sudah cukup saja materi yang kita miliki saat ini. Demikian rangkuman materi matematika yang pernah saya pelajari di SMK.
yang materi tadi mencakup aljabar, geometri, trigonometri, statistika, matriks, dan probabilitas. Semoga penjelasan ini bisa membantu menambah nilai saya, dan saya bisa memahami konsep-konsep dasar matematika yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang pekerjaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru yang sudah memberikan saya nilai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.